Halo, assalamualaikum friends. Udah lama nggak ketemu. Sorry, udah lama nggak bikin video karena ada satu dan lain hal. Ya, aku mau cerita aja sih sebenarnya sih. Karena jadi VRDA itu kan mau kemarin itu bikin website baru karena website lama itu istilahnya domainnya kan nggak kurang catchy lah ya. Namanya kalau yang domain lama itu kan namanya vrda.xyz, jadi agak susah gitu. Nah sekarang kita ganti jadi vrda.net, cuman ini masih belum kelar, dalam artian masih dalam pengembangan, dan yang baru dibikin itu adalah yang satu halaman dulu yang di pembuatan website. Mau cerita aja sih sebenarnya sih, kalau kita bangunnya itu agak berbeda daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita masih pakai page builder yang plugin gitu. Jadi install page builder. Nah, sekarang kita pakai Gutenberg langsung dari WordPress-nya gitu. Menantang sih karena Gutenberg ini kan memang bawaan dan kemudian juga masih terbatas gitu. Tapi yang perlu teman-teman, fiturnya masih terbatas maksudku. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa kita bisa menginstal kayak blog gitu. Jadi fitur-fitur yang kita bisa taruh ke Gutenberg-nya itu sendiri. Nah, jadi itu yang lebih jadi fleksibel lah. Makanya membuat Gutenberg ini menjadi lebih fleksibel untuk kita sebagai website designer untuk mendesain. Jadi dari kami itu sempat berdiskusi lah sama developer dari Semarang gitu, teman-teman itu bagusnya pakai apa nih gitu kan. Ada yang nyaranin pakai Kadence gitu akhirnya karena ringan gitu. Tapi ternyata Kadence itu kan juga sistemnya blog sama template. Jadi bukan page builder sebenarnya. Page buildernya itu masih nyangkut ke Gutenberg gitu. Dimana Gutenberg ini kan dari asli masih dari WordPress-nya kan. Terus ya udah kita bangun ini pakai Kadence gitu. Nah, bisa dilihat sih sebenarnya sih, bisa diinspect gitu lah ya. Misalnya ini. Jadi salah satu triknya, nah ini Kadence.advanced heading. Jadi salah satu trik, ini tips buat teman-teman kalau misalnya mau mengidentifikasi suatu website itu dibangun pakai apa, apakah pakai misalnya dari WP atau page buildernya apa kayak gitu, bisa diklik kanan terus kemudian inspect element. Biasanya di sini nanti kelasnya itu akan dia disebutin pakai apa gitu. Kalau pakai div ada div, kalau misalnya ada yang lain ya pakai yang lain gitu. Nah, di situ sih tips and tricksnya. Nah, jadi di sini sebenarnya dari saya sih mau sharing aja kira-kira pengalamannya pakai Gutenberg plus Kadence dan Kadence Blog itu seperti apa, Kadence Blog dan Kadence Theme. Nah, sebenarnya aku coba ini ya kasih notes sekalian ya. Builder itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada di salah satu fiturnya mungkin dia gratis, tapi fitur yang lain itu dia sifatnya pro. Kemudian di page builder lain kayak gitu dia berkebalikannya. Misal animasinya dia free, kemudian misalnya yang kayak mega menu kayak gitu itu dia pro, dan seterusnya. Dan sekarang saya mau berbagi tentang pengalaman untuk membangun website menggunakan Kadence plus Gutenberg. Nah, saya kasih pros and cons-nya dulu kali ya. Pro-nya dulu, keuntungannya atau positifnya. Positifnya itu adalah yang pertama, dia adalah cepat. Dalam artian websitenya itu jadi kerasa kayak cepet gitu.
Karena memang dia pakai page builder bawaan, jadi tidak perlu apa ya, membuat instalasi baru lah kayak gitu. Nggak perlu nginstal plugin untuk page builder, jadi kesannya itu cepat dan ya itu jadi enak aja sih jadinya. Kemudian yang kedua adalah ringannya ya karena tadi sebenarnya karena dia itu udah pakai page builder bawaan dari Gutenberg, ya udah itu ringan banget gitu loh. Terus tapi ya kelebihannya sih kalau menurutku sih dua, itu sih yang paling kerasa. Cuman yang paling lebih banyak itu menurutku sih ada di negatifnya ya. Jujur aja. Yang pertama itu animasinya itu dia berbayar dia. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ke sini websitenya VRDA itu oke lah, ini animasinya paling slideshow otomatis itu ada gitu. Terus yang misalnya kayak gini, nah ini kan sangat-sangat minim animasi ya. Kalau yang kayak gini itu kan hover itu bukan animasi itu kan ya. Nah di sini ini sangat-sangat minim animasi karena kalau misalnya kita perlu mau masukin animasi gitu ke tiap elemennya, misalnya heading 2 kita mau masukin atau nambahin animasi kayak gitu, itu tuh kita harus nginstal plugin baru atau ya beli yang Kadence Pro gitu loh. Nah jadi ini yang bikin gak enak sebenarnya. Terus yang kedua itu adalah karena dia itu berdasarkan Gutenberg ya, jadi sangat bergantung performanya itu kepada Gutenberg. Performa dan kenyamanan desain kali ya. Jadi kan di Gutenberg pun itu sangat terbatas. Beda kalau misalnya kita pakai Avada atau Divi atau misalnya Oxygate gitu. Dia page buildernya itu kemudian juga blok-bloknya itu disediakan oleh jadi satu kan. Misalnya jadi Divi udah ada bloknya sendiri, page builder sendiri, Oxygen page builder sendiri, kemudian blok sendiri kayak gitu. Kemudian misalnya Avada juga kayak gitu, mirip. Jadi kalau misalnya kita mau preview itu juga sangat enak. Dan di sana kan udah apa ya, untuk customize item kayak gitu, tiap item itu bisa langsung kelihatan gitu loh. Kalau di sini tuh perlu kita ngeklik preview dulu yang di sebelah kanan atas itu. Nah itu yang membuat menurutku sih jadi mengurangi kecepatan untuk mendesain ya. Walaupun secara kalau diakses websitenya bisa jadi cepat, tapi kalau dari tingkat kecepatan desain itu menurutku Gutenberg ini agak kurang lah. Jadi Gutenberg ya istilahnya harus bekerja keras untuk menyusul page builder lain. Terus yang ketiga adalah ya tadi ya preview. Jadi karena performa dan kenyamanan desain itu sangat bergantung pada Gutenberg, di beberapa fitur itu atau di beberapa elemen itu preview dan live website itu bisa berbeda. Nah jadi kayak misalnya ini nih, untuk membuat apa namanya ya, yang gradient ini kan kita
nggak ada fiturnya ya di Kadence, dan di Gutenberg juga nggak ada gitu. Jadi harus pakai, kalau dari VRDA sendiri itu pakai kode yang dimasukin ke additional CSS-nya di bagian customize appearance kayak gitu. Nah itu yang bikin ya harus otomatis harus ngotak-atik dari customize-nya sih, kayak gitu. Terus ada lagi fitur desain responsifnya. Jadi kalau dari VRDA sendiri itu ngerasa kalau desain responsif tuh kurang maksimal gitu. Kayak ada, entahlah, mungkin karena breakpointnya salah apa gimana. Jadi di bagian tablet itu kadang-kadang ukurannya H1 atau H2 dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disetting gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang udah sering pakai Gutenberg, itu bisa mungkin sharing juga di komentar gimana sih pengalamannya pakai Gutenberg gitu. Nah terus sebenarnya itu aja sih secara apa namanya, secara kekurangan yang kelebihannya itu untuk Gutenberg dan Kadence Pro. Kadence biasa kita bisa lihat mungkin di Kadence Pro kali ya, Kadence Web WP. Nah di sini kayak animasi baru kayak gini tuh dia pakai fitur Pro dia. Memang kan dia kan lighting fast performance, dan itu memang yang kerasa di ini kan cepat, ringan, easy to use. Iya cukup gampang memang. Cukup gampang, you create complex and stylish elements directly to the Gutenberg editor. Ya. Karena ya tadi yang aku bilang kan, karena dia pakai Gutenberg ya performanya sangat berpengaruh kepada dengan Gutenberg itu sendiri gitu. Terus endless customization ya kalau misalnya mungkin pakai Pro kali ya. Kalau yang biasa sih aku ngerasa kemarin customize, oh ya mungkin header juga kan dia di customize kan, bikinnya itu di customize gitu, agak beda sama di Divi. Ya memang Divi itu berbayar kan, udah beda sama ini. Divi Oxygen itu berbayar, Avada juga berbayar, jadi ya nggak begitu komplain banyak. Ya kurang lebih kayak gini sih, dan aku sih ngira kalau apa yang dicantumkan di website ini tidak begitu over promise dan cukup sesuai reviewnya. Jadi ya cepat memang, kemudian gampang digunakan dan endless customization ya karena kalau bisa pakai CSS juga. Kalau pakai CSS, kalau teman-teman bisa pakai CSS bisa sih ini endless customization nanti, soalnya tiap-tiap ya mungkin ini juga bisa ditaruh di positifnya kali ya, tiap-tiap elemen bisa dikasih nama kelas dia. Jadi misalnya yang kayak ini tuh kalau di Kadence Theme dia nggak ada yang namanya struktur subtitle gitu. Jadi ini aku tambahin subtitle class dia, kelas subtitle. Ya intinya aku tambahin kelas subtitle untuk membedakan antara ukuran yang di subtitle ini dengan yang teks biasa. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu dia disamain. Ini kan sebenarnya kan bukan
Tapi secara struktur kan bukan H2. Mungkin kita bisa namain kan, ini kan biasanya kita taruhnya kan subtitle kan. Tapi kalau di Kadence dan Gutenberg sendiri itu nggak ada untuk struktur subtitle, itu nggak ada. Jadi kita tambahin ini struktur subtitle, ini juga subtitle. Ini dia agak berbeda dengan teks-teks yang lain, agak lebih besar sedikit kayak gitu ya, kurang lebih itu sih. Nah, nanti kalau dari teman-teman gimana, mungkin udah ada yang pernah atau sering selalu menggunakan Kadence untuk membuat website. Nah, itu coba di-share di kolom komentar, karena ini juga harus jujur, pertama kali aku bikin website pakai Kadence dan ya cukup menguras tenaga sih memang. Tapi ya cukup puas dengan hasil yang didapatkan kayak gitu. Dan memang enteng Pak. Aku senangnya itu karena enteng, ringan gitu. Jadi ya untuk pengguna itu sangat bagus, sangat bagus. Dan ya recommended 7/10 lah gitu. Oke, itu aja. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.